Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu algoritma dan pemrograman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aina Aji Susen dari UPBJJ UT Bandung. Baik, langsung saja. Di sini untuk soal yang pertama, buat rangkuman yang bahan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Di sini dengan menggunakan Microsoft Word dengan spasi 1,5 dengan daftar pustaka minimal 5. Untuk yang B yaitu sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Untuk referensinya bisa dicari di internet yang berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal ada 2 software. Baik, di sini langsung kita ke jawabannya aja. Untuk jawaban nomor 1A di sini adalah algoritma dan pemrograman komputer adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Jadi algoritma yang menyediakan logika dasar yaitu berupa langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan untuk pemrograman adalah proses menerjemahkan dari algoritmanya itu sendiri ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Jadi algoritma itu adalah serangkaian langkah yang logis, sistematis, dan terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu untuk dalam pemrograman. Di sini algoritma kalau diibaratkan itu adalah resep makanan. Untuk algoritmanya yang menjadi pemandu urutan tindakan yang harus dilakukan agar nantinya hasilnya tercapai secara efisien dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk algoritma memiliki peran penting dalam pemecahan masalah, efisiensi program, perencanaan, dan skalabilitas. Dengan menggunakan algoritma yang baik, program dapat berjalan dengan cepat, hemat memori, dan mudah untuk diuji, serta nantinya bisa dikembangkan lagi di masa yang akan mendatang. Di sini untuk karakteristik algoritma yang pertama itu ada input dan output. Yang pastinya ketika penggunaan algoritma harus memiliki input yang terdefinisikan dengan baik, bisa berupa 0 atau lebih nilai yang diperlukan dalam nantinya dilakukan proses. Selain itu, algoritma harus menghasilkan setidaknya ada satu output yang jelas yang merupakan solusi dari masalah yang dihadapi nantinya. Yang kedua di sini ada kejelasan atau definiteness. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu, yang berarti harus benar-benar jelas, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun juga dalam pengetikan kata ataupun yang lainnya. Ini akan memastikan bahwa nantinya setiap instruksinya dapat dipahami dengan tepat dan tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga di sini ada keterbatasan atau finiteness. Algoritma harus memiliki jumlah langkah yang terbatas dan harus berakhir setelah mencapai tujuan tertentu. Dan algoritma juga tidak pernah berhenti. Algoritma yang tidak pernah berhenti tidak dapat dianggap sebagai algoritma yang valid. Berarti algoritma yang nantinya prosesnya sudah betul, berarti algoritma yang langkahnya berakhir setelah tujuannya tercapai gitu. Kalau misalkan tujuannya belum tercapai, berarti tidak bisa dikatakan sebagai algoritma yang valid. Untuk yang keempat, yang terakhir adalah efektivitas.
Setiap langkah dalam algoritma harus logis dan dapat dieksekusi dengan jelas. Ini berarti bahwa setiap instruksinya nanti harus dapat dilaksanakan dalam waktu yang wajar dan penggunaan sumber daya dengan penggunaan sumber daya yang tersedia. Di sini untuk merepresentasikan algoritma bisa menggunakan dua cara. Ada yang pertama menggunakan flowchart dan pseudocode yang nantinya bisa memvisualisasikan dan memahami langkah-langkah dalam suatu algoritma. Di sini untuk flowchart atau bisa disebut dengan diagram alir adalah representasi visual dari langkah-langkah atau alur kerja dalam suatu proses atau sistem yang diagram ini nantinya menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan setiap tahapan atau keputusan yang terjadi nantinya. Dan yang kedua di sini ada pseudocode. Pseudocode adalah representasi informal dari algoritma yang ditulis dalam bahasa sehari-hari. Pseudocode tidak memiliki sintaks yang rumit juga, sehingga nantinya akan mudah dipahami oleh manusia. Untuk merepresentasikan algoritma, baik nantinya melalui flowchart atau diagram alir maupun pseudocode, dua-duanya sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak dan memecahkan setiap masalah. Keduanya juga bisa membantu programmer dan pengembang untuk merancang, menulis, dan memahami kode dengan lebih baik gitu. Jadi bisa memudahkan untuk komunikasi juga, untuk mengkomunikasikan ide dan solusi nantinya di antara tim pengembangnya gitu. Di sini juga ada jenis-jenis algoritma. Yang pertama itu ada rekursif. Untuk rekursif adalah bisa disebut dirinya untuk memecahkan submasalah hingga mencapai base case. Untuk contohnya di sini ada faktorial, deret Fibonacci, traversal pohon juga. Yang kedua ada divide dan conquer. Untuk divide dan conquer di sini untuk memecahkan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil gitu. Menyelesaikannya lalu menggabungkan hasilnya. Untuk contohnya di sini ada merge sort, quick sort, dan binary search gitu. Yang ketiga ada greedy. Greedy juga lebih memilih mencari atau memilih solusi yang terbaik di setiap langkah untuk mempertimbangkan nanti konsekuensinya dalam jangka panjang gitu. Di sini ada contohnya Huffman coding dan Dijkstra gitu. Yang keempat di sini ada dynamic programming atau DP. Bisa disebut DP atau dynamic programming untuk kepanjangannya. Yaitu untuk menyimpan hasil submasalah, memoization atau tabulation untuk menghindari perhitungan ulang. Untuk contohnya ada knapsack, edit, distance, jalur terpendek, Bellman-Ford. Yang kelima ada brute force. Brute force sendiri ini akan mencoba semua kemungkinan hingga menemukan solusinya. Untuk contohnya di sini ada pencarian linear atau password cracking. Yang di sini ada backtracking juga. Yang terakhir yang keenam. Backtracking akan mencoba solusi satu persatu dan mundur jika tidak memenuhi kriterianya. Untuk contohnya di sini ada Sudoku, Solver, dan nQueens. Dan di sini ada penjelasan lagi dari pemrograman komputer. Setelah tadi sebelumnya kita bahas yang algoritmanya, sekarang kita membahas yang pemrograman komputernya. Di sini untuk pemrograman komputer terdefinisikan sebagai proses penyusunan,
pemeliharaan, dan modifikasi kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Kode ini berfungsi untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat memproses dan menghasilkan output sesuai dengan keinginan pemrogram. Di sini ada beberapa tahapan pemrograman. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Yang langkah pertama dalam pemrograman adalah dengan pemrogram itu harus bisa mendefinisikan masalah yang nantinya ingin diselesaikan. Ini akan penting untuk pemrogram atau pengembang itu untuk memahami apa yang nantinya akan dicapai dan menjadi pedoman langkah-langkah selanjutnya gitu. Untuk menentukan solusinya di sini setelah masalahnya kita bisa definisikan, di sini langkah berikutnya adalah dengan menentukan solusi yang tepat. Jadi setelah kita bisa mendefinisikan masalah sebelumnya, setelah terdefinisi, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mencari solusi yang tepat untuk mengevaluasi yang nantinya akan memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga di sini ada memilih algoritma. Tahap ini melibatkan algoritma yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Algoritma harus relevan dan efisien agar dapat menghasilkan output yang diinginkan. Yang keempat ada menulis program dan menguji program. Setelah algoritma ditentukan, programmer akan menulis menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Kualitas program yang sangat bergantung pada pemahaman programmer terdapat bahasa yang digunakan. Nah, setelah menulis program, langkah selanjutnya adalah mengujinya. Untuk pengujian bertujuan untuk memastikan ketika program yang sudah kita tulis bisa berfungsi sesuai harapan kita dan menghasilkan outputnya yang benar. Dan nantinya jika ada kesalahan, programmer harus kembali dan memperbaikinya. Dan yang terakhir di sini ada proses debugging, juga merupakan bagian penting dari pemrograman, di mana programmer mencari dan memperbaiki kesalahan dalam kode. Ini seringkali memakan waktu dan memerlukan ketelitian. Karena tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam melakukan pemrograman gitu. Di sini untuk bahasa pemrograman. Untuk bahasa pemrograman adalah serangkaian instruksi yang digunakan untuk memberi perintah kepada komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Jadi dengan menggunakan bahasa pemrograman, programmer dapat mengkomunikasikan logika dan algoritma kepada komputer dalam bentuk kode yang dapat dipahami dan dieksekusi oleh komputer nantinya. Di sini ada terbagi menjadi 3 dalam bahasa pemrograman, ada 3 kategori gitu. Jadi yang pertama ada bahasa tingkat tinggi yang bisa dipahami oleh manusia dan memiliki sintak yang mendekati bahasa yang sehari-hari gitu. Contohnya di sini bisa menggunakan dari Python, Java, dan JavaScript gitu. Yang kedua di sini bahasa tingkat rendah, lebih dekat dengan kode mesin dan memberikan kontrol penuh terhadap perangkat keras, maaf. Untuk contohnya di sini ada assembly dan C gitu. Untuk pemrograman berorientasi objek, di sini memungkinkan pengembang untuk menggunakan konsep objek dalam pemrograman. Untuk contohnya seperti Java dan C++ gitu. Untuk paradigma pemrograman, di sini paradigma pemrograman adalah cara pandang atau pendekatan dalam menulis program komputer. Jadi dia menentukan bagaimana programmer untuk menyusun logika, struktur, dan instruksi agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu.
Setiap paradigma memiliki filosofi, kelebihan dan kelemahannya itu tersendiri. Tuh. Jadi ada beberapa paradigma pemrograman yang terbagi menjadi 4 gitu yang saya tulis di sini. Yang di sini yang pertama ada paradigma imperatif, yaitu paradigma imperatif yang berfokus pada bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, yaitu step by step gitu. Jadi menyusun gitu, menyelesaikan masalahnya. Untuk contoh bahasa yang digunakan biasanya yaitu ada C dan Pascal gitu. Yang kedua ada paradigma deklaratif. Paradigma deklaratif berfokus pada hasil akhir daripada langkah detail gitu. Untuk contoh bahasa yang digunakan ada SQL dan Prolog. Yang ketiga ada paradigma berorientasi objek atau OOP gitu. Paradigma yang berorientasi pada objek ini berfokus pada objek dengan konsep kelas gitu. Inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Untuk contoh bahasa yang digunakan yaitu ada Java, Python, dan C++, C++ gitu. Untuk paradigma fungsional yang terakhir, paradigma fungsional berfokusnya pada fungsi dengan menghindari perubahan state atau immutable dan lebih fokus pada apa nantinya yang akan dihitung gitu. Untuk contoh bahasanya ada Haskell, Lisp, dan Scala. Untuk yang ketiga di sini ada integrasi, algoritma, dan pemrograman. Untuk integrasi, algoritma, dan pemrograman memiliki hubungan yang erat antara logika penyelesaian masalah atau algoritma dengan implementasi teknis dalam bahasa komputer yaitu pemrograman. Jadi tanpa adanya algoritma, pemrograman akan kacau karena nantinya tidak ada penyelesaian masalahnya. Dan tanpa pemrograman, algoritma tidak akan bisa dijalankan dengan komputer. Untuk pengaplikasian nyatanya di sini dari integrasi algoritma dan pemrograman bisa kita temukan di hampir semua aspek kehidupan modern ini. Yang algoritma menyediakan logika seperti yang sudah kita bahas di atas, sedangkan pemrograman adalah mewujudkannya dalam bentuk sistem atau aplikasi yang bisa digunakan oleh kita masyarakat. Dan di sini yang terakhir kesimpulannya, algoritma dan pemrograman adalah fondasi utama di dunia teknologi modern ini. Yang algoritma menyediakan logika, sedangkan pemrograman menyediakan eksekusinya. Keduanya membentuk dasar dari aplikasi modern yang banyak kita gunakan sehari-hari gitu. Dan di sini kita masuk ke soal 1B. Soal 1B itu sejarah Java dan perkembangannya dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java, minimal ada 2 software gitu. Jadi untuk Java adalah bahasa pemrograman yang lahir dari Green Projection Microsystem pada awal 1990-an yang dirancang oleh James Gosling itu sendiri sejak rilis resminya di tahun 1995. Java berkembang menjadi salah satu bahasa paling populer dengan filosofi write once, run anywhere. Saat ini Java digunakan luas dalam aplikasi mobile, baik dari Android, Enterprise, Web, hingga Big Data. Gitu. Di sini untuk sejarah Java dan perkembangannya, awal mulanya pada tahun 1990 sampai 1995, untuk pada tahun 1991, James Gosling bersama tim di Sun Microsystem memulai proyek bernama Green Project gitu.
yang bertujuan untuk menciptakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk perangkat elektronik di rumah tangga. Bahasa awalnya di sini diberi nama oak yang terinspirasi dari pohon ek yang berada di luar kantor Gosling. Namun karena nama oak sudah digunakan oleh perusahaan lain, akhirnya diganti menjadi Java pada tahun 1995. Nah, Java sendiri diambil dari kopi Jawa atau Java Kopi yang melambangkan energi dan kesederhanaan. Filosofi utama Java sejak awal adalah Write Once, Run Anywhere atau WORA, bisa disingkat WORA, yang memiliki arti kode Java yang bisa dijalankan di berbagai platform tanpa perlu diubah. Di sini ada beberapa perkembangan versi Java. Untuk rilis pertamanya mendukung update untuk web interaktif di Java 1.0 di tahun 96, dan ada update lagi di Java 2.0. Pada tahun ini Java dibagi menjadi 3 edisi, ada J2 SE atau Standard Edition-nya. Untuk desktopnya ada J2 EE Enterprise Edition. Untuk aplikasi bisnis J2 ME atau Micro Edition, perangkat mobile gitu. Itu di tahun 98. Dan untuk perkembangan Java di 2004, di sini sudah Java 5 yang menambahkan beberapa fitur penting seperti generic, annotation, dan enchant for loop. Di 2014 juga ada update Java menjadi Java 8 yang menjadi salah satu versi yang paling populer atau banyak yang digunakan, yang memperkenalkan Lambda Expression dan Stream API untuk pemrograman fungsional. Dan Java 9 di 2017 modularisasi dengan Project Jigsaw membuat aplikasinya lebih terstruktur. Di 2021 Java 17 versi Long Term Support atau LTS dengan fitur Silent Classes dan peningkatan performa. Dan yang terakhir di 2023 ada Java 21 LTS terbaru yang membawa fitur modern seperti pattern matching dan peningkatan efisiensi JVM. Di sini untuk filosofi dan kekuatan Java. Di sini Java menjadi platform independen. Kode Java dikompilasi menjadi bytecode yang dijalankan di JVM, Java Virtual Machine. Ada objek orientnya, semua kode berbasis kelas dan objek yang memudahkan modularisasi. Untuk keamanannya, Java memiliki sistem sandbox yang melindungi dari kode eksekusi berbahaya. Portabilitasnya bisa dijalankan di berbagai sistem operasi, mau itu dari Windows, Linux, atau macOS. Dan Java ini didukung oleh jutaan developer dan perusahaan-perusahaan besar juga. Untuk software yang dibuat menggunakan Java, di sini ada Android Studio. Ide resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Hampir semua aplikasi Android awalnya ditulis dengan Java sebelum Kotlin diperkenalkan dan menjadi fondasi ekosistem mobile terbesar di dunia. Yang kedua, Minecraft, game yang populer sampai saat ini gitu. Masih ada banyak yang main juga yang dibuat oleh developernya, yaitu Mojang sebagai developernya. Itu juga ditulis menggunakan Java. Minecraft ini menjadi salah satu game yang paling laris di dunia dengan menunjukkan kekuatan Java dalam aplikasi grafis dan gaming. Selain kedua aplikasi itu, ada Android Studio dan Minecraft. Aplikasi Java juga digunakan dalam Hadoop, Big Data Processing, Eclipse, dan NetBeans untuk ide untuk developer, Spring Framework, aplikasi enterprise berbasis web, dan ya yang terakhir itu aplikasi enterprise berbasis web atau Spring Framework. Yang terakhir di sini perkembangan Java sampai saat ini, Java tetap menjadi bahasa pemrograman top 5 di dunia menurut indeks TOB yang digunakan luas dalam enterprise application, Android development, cloud computing, dan big data. Meskipun muncul beberapa bahasa baru seperti adanya Kotlin, Python, dan Go,
Java masih relevan karena stabilitas keamanan dan beberapa dokumen eh, dari komunitas besar atau perusahaan-perusahaan yang besar juga gitu. Dan di sini penjelasan untuk nomor 1A dan B sudah beres. Mari kita jelaskan lagi dari nomor 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Untuk kasusnya, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A yang memiliki gaji 5 juta, golongan B memiliki gaji 6.500.000, golongan C 9.500.000. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayarnya per jam dengan ketentuan berikut. Jadi jika lembur 1 jam, mereka akan dapat 30% dari gaji pokok, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%. Dan jika 5 jam lebih atau 5 jam lemburnya, mereka akan mendapatkan 38% dari gaji pokok. Untuk inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan lembur. Untuk output jumlah penghasilan golongan plus gaji lembur. Tuh. Jadi sini saya sudah membuat inputan untuk flowchartnya gitu. Sini ada, bisa kita lihat di sini. Untuk mulai, kita menginputkan inputan golongan jam dan lemburannya seperti pada di sini ya, inputan pada flowchart. Jadi kita input golongan dan lemburannya di sini. Golongan A, B, C dan total lemburannya. Untuk golongannya tersendiri di sini terbagi menjadi 3. Ada golongan A dengan gaji 5 juta ya. Golongan B dengan gaji 6.500.000. Golongan C 9.500.000. Dan untuk jam lemburnya di sini dari 1 jam yang sudah tadi kita baca di soal ya. Jadi untuk inputan flowchartnya itu saya bikin gini. Jadi nantinya semua besaran dari jam lembur, persenan yang sudah dikalikan dengan gaji pokok itu akan terhitung total gaji sama dengan nantinya gaji pokok ditambah gaji lembur. Nantinya akan muncul total penghasilan dan selesai di situ untuk flowchartnya ya. Dan untuk pseudocode-nya saya juga sudah membuat pseudocode-nya di sini karena di sini saya akan jelaskan juga bagaimana saya membuat dalam bentuk pseudocode-nya gitu. Di sini saya menggunakan atau menulis import Java util scanner agar bisa nantinya dibaca inputnya dari keyboard kita. Sini saya masukkan public kelas tugas 1. Sini bikin utama juga. Dibikin kelas utama gitu. Nah, di sini nantinya yang saya gunakan ini public static void main string adalah metode utama yang nantinya tempat semua kodenya akan dijalankan gitu. Dan scanner ini untuk membaca objek dengan nama input yang nantinya bisa dibaca untuk membaca data dari user gitu. Nah, di sini saya menuliskan juga
string golongan. Yang di sini untuk input jam lembur adalah nantinya buat menyimpan jumlah jam lemburnya. Dan di sini ketika saya kasih double gaji pokok, persen lembur, gaji lembur nantinya adalah tipe data karena kita karena gajinya nanti biasanya ada angka desimalnya gitu. Nah, di sini ada input data karyawan. Input data karyawan menggunakan sistem outprint. Nantinya kita masukkan golongan karyawan A, B, dan C menggunakan input text line to uppercase agar nantinya langsung menggunakan huruf kapital gitu. Dari yang masukkan jumlah jam lembur juga sama kayak yang di atasnya gitu, menggunakan sistem outprint. Nah, di sini kita bisa tentukan total gaji pokok berdasarkan golongannya. Di sini switch-nya adalah untuk menentukan sebuah golongannya. Jadi kalau golongan A gaji pokoknya 5 juta dan golongan B gaji pokok 6.500.000, golongan C kalau golongan C gaji pokoknya 9.500.000 dan di sini kita menentukan juga kalau misalkan kalau bukan golongan A, B, dan C, golongannya tidak akan valid gitu. Untuk menentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur juga, di sini kita bisa menggunakan if atau jika jam lembur lebih sama dengan 1 atau 1 jam gitu. Persenan lemburnya kita akan dapat 30% sesuai dengan soal gitu. Dan untuk jam lemburnya 2 jam, dapatnya 32% atau 0,32 gitu. Jika tidak, jam lembur lebih dari 3 jam, persenan lemburnya 34%. Jika tidak, jam lembur 4 jam, persenan lemburnya 36%. Dan yang terakhir, jika tidak, jam lembur lebih dari 5 jam atau sama dengan 5 jam, persenan lemburnya adalah 38%. Persenan lemburnya tidak akan terhitung jika karyawan tidak ada lemburan, tidak ada jam lembur gitu. Jadi tidak mempunyai persenan lembur. Jadi tidak akan terhitung. Untuk yang di sini di bawahnya saya buat untuk penghitungan gaji lembur. Gaji lembur menghitungnya gaji pokok yaitu misalkan dari 5 juta dikali persenan lembur. Jika gaji pokoknya 5 juta, lembur 1 jam, berarti nantinya dikali 30. Untuk menghitung total penghasilannya, total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Gitu. Jadi bisa dihitung seperti 30% kalau jam lemburnya 1 jam, 30% dibagi 5 juta, nantinya hasil dari bagi 5 juta, 5 jutanya ditambah gaji lembur tadi yang angka yang akan muncul ketika 5 juta dibagi 30. Tuh. Di sini saya yang terakhir buat menampilkan total gajinya, saya menggunakan sistem outprint total penghasilan RP ditambah total gaji dan di close buat scannernya di sini. Jadi langsung saja kita coba.
jika kita memasukkan golongan A yang memiliki gaji pokok 5 juta, kita masukkan jam lemburnya 1 jam yang mendapatkan 0,30 atau 30% gitu. Nah, di sini sudah muncul yang awalnya dia memiliki gaji pokok 5 juta yang sudah ditambahkan dengan jam lemburan 30% atau 0,30, yang jadi nantinya total penghasilannya totalnya yaitu 6.500.000. Mari kita coba lagi. Di sini kita coba masukkan untuk golongan A lagi, tapi dengan jam lemburnya yaitu 5 jam. Di sini karena jam lemburnya itu 38%, jadi untuk total penghasilannya adalah 6.900.000. Dan kita coba untuk yang terakhir di sini. Kita coba untuk golongan B yang memiliki golongan B. Di sini golongan B kita ambil jam lemburnya di 2 jam. Yang berarti dikali 32% gitu. Yang untuk total awal gaji pokok golongan B yaitu 6.500.000 ketika ditambah jam lemburan 2 jam. Jadi total penghasilannya 8.580.000. Ya, jadi 8.580.000 untuk total penghasilannya. Yang terakhir kita coba sekali lagi untuk golongan C. Golongan C dengan gaji pokoknya 9.500.000. Kita masukkan 4 untuk jam lemburnya. Nah, di sini harusnya berarti terhitung sekitar 12.900.000. Mungkin karena terbatas, jadi tidak muncul semua. Kita coba sekali lagi untuk golongan. Kita coba untuk golongan B lagi. Dan masukkan jam lemburnya di 5 jam saja. Jadi 38%. Golongan B mendapatkan total penghasilan 8.970.000 dengan jumlah jam lembur 5 jam. Gaji pokok 6.500.000. Begitu. Jadi sekian penjelasan tugas 1 algoritma pemrograman dari sejarah, dari pengertian algoritma dan pemrograman, sejarah perkembangan Java dan software, ada dari bentuk pengerjaan menggunakan flowcard dan VisDocket. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.